Selamat pagi saudara-saudaraku seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini melalui channel Nazaret Bersabda. Semoga saudara-saudaraku yang kekasih, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita mengucap syukur untuk hari baru, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak saudara-saudaraku saat ini, mari kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan, mendasari kita dalam berbagai aktivitas yang hendak kita lakukan di sepanjang hari ini. Marilah berdoa. Ya Bapa yang di sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Betapa firman-Mu sangat kami perlukan sebagai orang beriman, agar tertuntunlah langkah-langkah kehidupan kami untuk terus mengikuti jalan yang Engkau tunjukkan, supaya kami tidak tersesat dan jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Kami butuh firman-Mu saat ini. Berfirmanlah, kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 14 di bawah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Binasa Karena Murtad. Begini firman Tuhan berkata, "Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, senang boleh membacakan firman Tuhan untuk kita semua sebagai pedoman bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Dengan mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, iman kita atau pengenalan kita tentang Yesus Kristus dan apa kehendaknya akan semakin kita ketahui. Sehingga ketika kita mengetahui kehendaknya, kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Walaupun kita juga sadar bahwa untuk itu kita harus berhadapan dengan berbagai godaan, berbagai cobaan. Karena ada kuasa lain, yaitu iblis
yang tidak suka melihat anak-anak Tuhan dekat kepadanya. Anak-anak Tuhan yang Dia kasihi hidup menyenangkan untuk Tuhan. Tetapi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, memintanya dengan penuh iman, pengharapan dan kasih, supaya memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita, supaya sebagai orang beriman, sebagai anak Tuhan yang patuh, yang taat dan setia, sanggup untuk hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Hal seperti ini disampaikan oleh penulis surat Ibrani untuk orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus, yang tersebar di mana-mana, yang menghadapi penghambatan, yang menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai pencobaan, bahkan penderitaan, yang dapat saja membawa pengaruh tidak baik dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan. Karena itu, agar supaya hal-hal yang dapat mendatangkan dosa di hadapan Tuhan, atau supaya tidak terjadi ada orang yang percaya murtad atau meninggalkan iman yang mula-mula, tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penulis ingin memberi peringatan, teguran, sekaligus juga nasihat, supaya kehidupan persekutuan di dalam jemaat dapat erat bersatu, supaya dalam kehidupan persekutuan bergereja tidak ada yang hidup sesuai dengan kemauannya sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimulai dengan himbauan atau ajakan yang memperingatkan gereja Tuhan atau jemaat di abad-abad pertama atau abad-abad permulaan, supaya mereka waspada, berhati-hati, memberi perhatian terhadap pengajaran, pembinaan, pendidikan yang diberikan berdasarkan Injil atau berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dimulai dengan ungkapan, waspadalah hai saudara-saudara. Berilah perhatian atau batarukira bagaimana supaya dalam kehidupan persekutuan umat, dalam persekutuan jemaat, dalam persekutuan bergereja, tidak ada orang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Artinya menjaga hati. Kalau pengamsal mengatakan dalam pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi menjaga hati yang adalah pusat perasaan. Jangan sampai timbul hal-hal yang jahat atau hal-hal yang menjahati sesama
yang dapat merusak persekutuan, tetapi juga yang dapat membuat iman goncang bahkan sampai gugur dan akhirnya murtad, meninggalkan Kristus, tidak percaya kepadanya. Sekali lagi saya bacakan ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Dari sini kita dapat belajar bahwa hidup baku-baku sayang, baku-baku baik, baku-baku bantu, saling memerhatikan dalam hal kebaikan, berdasarkan kasih. Supaya itu menjadi dasar hidup persekutuan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya, gereja Tuhan, sebagai tanda bahwa mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena itu kemudian dalam ayat 13 penulis memberikan nasihat supaya satu dengan yang lain saling menasihati setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi nasihatilah. Artinya baku kasih ingah. Saling menegur untuk hal yang kebaikan. Untuk hal kebaikan, bukan sebaliknya. Menegur untuk mempermalukan. Menegur untuk membuat hati terluka. Atau menegur dalam arogansi. Seperti seseorang yang tidak mengenal atau yang tidak mengetahui tentang apa yang Yesus ajarkan, yaitu hidup di dalam kasih. Kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya, jika didapati dalam kehidupan persekutuan ada orang-orang yang hidup tidak rohani, atau yang hidup tidak lagi sesuai dengan iman, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dikatakan kamu yang rohani, kamu yang beriman. Tegurlah dengan segala kerendahan hati, supaya ia atau mereka dapat bertobat. Karena kadang-kadang dalam kenyataan, orang mungkin tuh cara menyampaikan teguran. Kadang-kadang kita menegur karena mungkin emosi. Karena ada perasaan-perasaan yang tidak baik. Atau ada perasaan-perasaan supaya mau bikin malu. Atau untuk membalaskan rasa sakit hati dan sebagainya. Sehingga kita menegur seseorang tidak dengan kasih, tetapi seolah-olah kita mau menghakimi. Firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan supaya dalam hal menasihati satu dengan yang lain, itu supaya dapat membuat mereka yang kita tegur karena mungkin atau karena kedapatan tidak lagi hidup beriman, atau hidup yang ditunjukkan, hidup yang dilakoni tidak lagi bersesuaian dengan kebenaran Injil. Maka nasihatilah dengan penuh kasih.
dikatakan selama masih ada hari ini. Jadi artinya setiap hari kita saling menasihati supaya boleh membuat kehidupan kita atau kehidupan beriman kita teguh di dalam Yesus, kokoh, kuat di dalam Yesus. Kadang-kadang kalau itu teguran yang mengecewakan atau yang kasarnya membuat malu, ya itu sama dengan usir orang. Usir supaya secara tidak langsung keluar dari persekutuan. Bukan seperti itu yang dimaksudkan dalam bacaan ini. Supaya tidak ada orang yang sombong atau tegar hatinya, merasa tinggi hati, merasa lebih benar dari orang lain. Supaya mencegah iblis tidak masuk dan merusak hubungan satu terhadap yang lain. Sehingga dapat terkotak-kotak atau bahkan menjadi rusak dan hancur. Saling menegur untuk kebaikan dilaksanakan berdasarkan kasih, berdasarkan ketulusan. Karena apa? Supaya bagian yang diberikan oleh Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, itu dapat kita jaga, dapat kita pertahankan. Keselamatan melalui pengorbanan Kristus sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dunia, dosa-dosa manusia, termasuk saya dan saudara-saudara. Tidak menjadi sia-sia. Tetapi itu membuka jalan baru untuk kita hidup dalam pembaharuan, kita hidup di dalam pertobatan. Dan kita bersyukur bahwa Yesus tidak mati selama-lamanya. Dia hidup pada hari yang ketiga. Dan peristiwa kebangkitan itulah yang kemudian menjadi dasar pengharapan hidup setelah kematian. Dikatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Artinya kita tidak pernah akan bergeser, kita tidak akan pernah menjauh, kendati banyak tantangan dan pergumulan. Kendati banyak godaan, banyak cobaan, kita akan tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Kristus yang telah membuka jalan pada keselamatan yang kekal. Mari kita perhatikan nasihat firman Tuhan pada saat ini atau pada hari ini untuk kita ingat supaya kita tetap menguat-nguatkan iman kepada Tuhan. Kita tetap setia mengikuti Dia. Kita mempertahankan keyakinan iman kita sampai sejauh mana hidup Tuhan izinkan untuk kita jalani di dalam dunia yang fana ini. Mari terus memohon dengan penuh iman, pengharapan dan kasih. Supaya Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan kita, menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita, membuat iman kita tetap kuat di dalam Kristus. Yakin dan percaya bahwa ketika kita terus berpaut kepadanya, kita akan tetap tertuntun pada jalan kebenaran, pada jalan kehidupan menuju kepada keselamatan yang abadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, dengar, dan renungi. Tolonglah kami, jangan biarkan kami, jangan tinggalkan kami. Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk memilih dan membedakan mana kehendak-Mu, apa yang baik dan yang sempurna. Roh Kudus itu juga kiranya yang akan terus menuntun kami mengikuti jalan yang Engkau sudah tunjukkan, jalan kebenaran dan hidup. Ya Tuhan, bagimulah segala kemuliaan, hormat dan syukur sampai selama-lamanya. Berkatilah kiranya kami di sepanjang hari ini. Sertai dalam tugas dan kerja yang kami lakukan, supaya Tuhan juga yang akan membuatnya berhasil. Berkati pemerintah yang ada, baik di pusat, di daerah, bahkan yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Kota Tomohon, di Kelurahan Matani Raya, di Kecamatan Tomohon Tengah. Berkatilah juga hamba-hamba pelayan Tuhan, para penatua, para diaken, guru agama, para pendeta, dan pekerja-pekerja gereja yang ada. Mengemban tugas tanggung jawab melayani, biar semangat dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus memotivasi agar dalam mengemban tugas dan tanggung jawab itu, kami selalu mendasarkannya pada atau sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan pada kehendak kami manusia. Dan ajarlah kami Tuhan, supaya kami selalu dapat saling mengasihi dengan melakukan apa yang baik, seperti apa yang suka orang lain perbuat kepada kami perbuat juga kepada mereka. Kami saling menasihati, kami saling menghibur, menguatkan, saling mendorong, saling memotivasi, dan bukan sebaliknya. Saling menjatuhkan, saling mencari kesenangan untuk diri sendiri. Tetapi kiranya dari pelayanan yang kami lakukan, semuanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ya Bapa yang di dalam sorga, Engkau yang lebih tahu tentang segala sesuatu yang sudah dan sedang, bahkan yang akan terjadi di dunia ini. Engkau pun tahu dan melihat kedalaman hati dan pikiran kami masing-masing. Engkau tahu kerinduan dan harapan kami, dambaan, hasrat dan keinginan kami, tapi juga tantangan dan pergumulan, cobaan-cobaan, godaan-godaan. Kuatkan iman kami, supaya kami terus melekat hanya kepadamu, bergantung hidup sepenuhnya hanya kepadamu, sehingga kehidupan yang kami jalani tetap ada dalam tuntunan, penyertaan, dan pertolongan-Mu saja. Lebih daripada itu, memohon Tuhan, ampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah melalui channel Nazaret Bersabda untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai.